Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya ini Suji. Teman-teman, hari ini aku kembali di taman lagi. Hari ini aku mau sedikit berbagi tentang pengalaman aku di Jepang ya. Teman-teman mungkin selama ini ada yang bertanya ya, atau ini juga sudah banyak yang bertanya ya pada saya, kok Kak kok bisa bekerja di Jepang, kok bisa punya bisa kerja di Jepang. Nah, hari ini aku mau berbagi sama teman-teman ya. Teman-teman, eh, jadi bekerja di Jepang itu macam-macam ya. Maksudnya kita mempunyai visa kerja di Jepang tuh macam-macam. Jadi bisa melalui visa engineering, jadi atau keterampilan seperti perawat atau seperti Kensu C seperti itu ya. Nah, kalau saya kebetulan bekerja di Jepang ini karena saya eh, orang tua suami itu keturunan orang Jepang, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai keturunan orang Jepang itu kita bisa mengajukan untuk tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang. Jadi selama ini sebenarnya aku tinggalnya di Surabaya. Jadi aku di Jepang ini baru 5 tahun ya. Dan karena anak-anak sudah besar, yang satu ingin bekerja di Jepang, satunya lagi ingin sekolah di Jepang, jadi kita putuskan untuk pindah dan tinggal di Jepang sini. Tapi kita juga belum tahu ya nantinya bagaimana, apakah kita akan tinggal di Jepang berapa lama lagi, kita juga belum tahu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya tinggal di mana saja itu sama aja ya, kalau sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tekad kita, sesuai dengan tujuan kita. uh, Kalau kita, meskipun kita bekerja jauh dari sanak keluarga, tapi kalau kita punya tujuan, misalnya ini kan saya tujuannya juga mau menyekolahin anak saya ya. Jadi anak saya tuh yang terakhir itu ingin sekolah dan kuliah di Jepang sini. Akhirnya saya putuskan untuk tinggal di Jepang sini, teman-teman. Teman-teman, aku di Jepang sini pertama datang itu 5 tahun yang lalu. Itu aku bekerja di pabrik kosmetik, teman-teman. Jadi aku bekerja di pabrik kosmetik seperti sabun, sampo, seperti itu, hand body. Tepatnya namanya Kao Kosmetik ya. Aku bekerja di situ sekitar 1 tahun mungkin, teman-teman. Nah, karena anak saya kerjaannya pindah di kota lain, saya pun juga ikut pindah ya. Jadi biar kita bisa kumpul gitu, karena kalau kumpul itu kan bisa ngirit ya, tempatnya, makanannya kan bisa lumayan ngirit ya. Jadi aku ikut pindah di dekat anak saya, jadi kita juga kumpul. Ini aku bekerja di tempat camilan, teman-teman, yang seperti aku pernah ceritakan, aku kerja di camilan ya. Nah, teman-teman, ada yang bertanya lagi, kerja di Jepang itu enak apa enggak? Nah, teman-teman, bekerja di mana aja itu kalau kita nyaman ya enak ya. Kalau kita nggak nyaman ya nggak enak. Jadi di mana-mana bekerja itu kita harus mempunyai tekad, mempunyai tujuan, dan kita itu yakin gitu ya. Saya pun pertama bekerja ya agak takut-takut ya, bekerja di Jepang tuh bagaimana gitu. Ternyata ya biasa-biasa aja, ndak berat gitu. Dan ada yang tanya lagi, kerja di Jepang itu gajinya berapa sih Kak? Jadi teman-teman, kerja di Jepang itu gajinya juga eh, tergantung ya. Tergantung, maksudnya kalau kita mau lembur apa enggak. Kalau kita tidak lembur ya gajinya standar ya. Gajinya kalau cewek itu biasanya sekitar 15 juta, 17 juta ya. Tapi kalau cowok itu kalau nggak lembur itu sekitar mungkin 25 juta sampai sampai 30 juta mungkin ya, kalau uang rupiah ya. Jadi kalau kalau cewek itu kebanyakan jarang yang lembur ya, teman-teman, kecuali yang masih muda-muda gitu ya. Tapi kalau untuk cowok biasanya
banyak lembur bisa sampai 3 jam 4 jam, dan jamnya juga beda ya cewek sama cowok itu. Kalau cowok itu per jamnya lebih mahal ya. Jadi mungkin kalau lembur sampai 2 jam 3 jam tuh bisa nyampe 50 jutaan mungkin ya kalau uang rupiah ya, atau 45 juta gitu ya. Jadi lumayan besar ya. Tapi ya gitu, kebutuhan di sini juga banyak teman-teman. Di sini tuh biaya apa tuh, biaya sewa rumah, biaya pajak itu besar ya. Jadi sebenarnya hampir sama aja ya. Kalau kita di Indonesia pun kalau kita kerja keras, kita rajin menabung, itu ya lumayan ya. Buktinya teman-teman, aku juga banyak sekali yang berhasil di Indonesia juga ya. Malah kita yang di Jepang ini ketinggalan ya. Cuman di Jepang ini mungkin kalau banyak gitu enggak ya, tapi enggak sedikit. Cukup dia, cukup teman-teman. Dan enaknya itu biaya sekolah di sini tuh nggak mahal teman-teman. Jadi anak saya itu sekolah SMA itu nggak mahal ya. Dan sekolah SMA di sini tuh bisa mengikuti Arbaito teman-teman. Jadi bekerja paruh waktu gitu ya, bisa bekerja 4 jam atau 5 jam gitu ya. Seperti anak saya itu bekerja di supermarket gitu ya. Jadi setelah sekolah itu nanti bekerja selama 4 jam gitu ya. Lumayan ya untuk membantu ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin bekerja di Jepang, jadi kerja di Jepang itu perlu kedisiplinan, perlu tekad yang kuat, fisik yang kuat. Maksudnya fisiknya sehat begitu ya teman-teman, dan juga harus disiplin. Dan mungkin teman-teman kalau ingin bekerja di Jepang itu bisa daftar cari LPK ya, atau kalau perawat ya mungkin sekolah perawat dulu ya, kurang tahu gimana ya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang keturunan Jepang ingin bekerja di Jepang, bisa juga mengajukan permohonan untuk bisa bekerja di Jepang. Oke teman-teman, itu sedikit informasi dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat dari aku, Eni Suci. Oke.